I think I'm losing my mind, trying to stay inside the lines. It's like you're running in place. Yeah. How you keep staying the same. Yeah. But baby, I guess I'm something different, and I'm okay with that. I can't fake no more smiles. That shit gon' drive me mad. I'm focused on the future, don't care about nothing else. I'm better by myself. I'm better by myself. I don't need no one else. I'm better. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 untuk syarat untuk TS studi apa sih studi kasus. Yang pertama, di prosedur audit ini yang tidak dikerjakan atau belum dikerjakan itu ya dikasih strip. Kalau sudah dikerjakan itu checklist sama huruf angka indeks ini. Setelah itu kita ke jurnal koreksi. Yaitu jurnal koreksi yaitu selisih yang terjadi di dalam penghitungan fisik persediaan. Yang contohnya di sini di angka 1 itu bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Di jurnalnya itu beban produksi pada persediaan bahan baku polivinil sebesar 1.350.000. Yang kedua itu bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Jurnalnya itu pembelian bahan baku PS sebesar 8 juta, PPN masukan 10% yaitu 8 juta dikali 10% hasil 800 pada utang usaha yaitu 8.800.000. Yang ketiga itu bahan pembantu kartun box selisih sebanyak 10.000 piece disebabkan karena terendam banjir sehingga susah tidak dapat dipakai lagi. Jadi beban produksi pada persediaan bahan penolong hasilnya 11 juta. Yang keempat itu barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Piutang dagang pada persediaan barang jadi PPN keluaran 10%, 35.002.000. Persediaan barang jadinya 31.820.000, PPN keluarannya 3.182.000. Yang keempat itu barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Yaitu piutang dagang udah ya. Yang kelima beban promosi pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Jurnalnya beban promosi pada persediaan barang jadi dan PPN keluaran. Beban promosi 17.501.000, barang jadinya 15.910.000.
PPN keluarannya 1.591.000. Yang terakhir adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembelian upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Jurnal upah langsung pada utang yang masih harus dibayar itu 15 juta dan hasilnya jumlahnya 88.653.000. Selanjutnya kita ke F. Sebelum ke F, kita menyelesaikan F1, F2, F3 dan F4 dulu. Nih di sini ada keterangannya di Rukofin SP5, ada Rukofin SP500, SP800, SP1000 sama SP1500. Data perkelahiannya ini ada di buku 2. Untuk pengisian parenya ini ada di jurnal koreksi yang tadi. Pada Rukofin SP500 jurnal koreksinya sebesar 31.820.000 di jurnal koreksi nomor 4. Di Rukofin SP1000 sebesar 15.910.000 pada jurnal koreksi nomor 5. Dan untuk data per audit ini dari data perkelahian ditambah debit dikurang kredit. Hasilnya yang Rukofin SP500 sebesar 596.625.000 dan untuk Rukofin SP1000 sebesar 443 juta. Ini caranya sama, data perkelahian ditambah debit dikurang kredit, hasilnya 443.157.140 dan hasilnya 1.730.351.000 untuk data per audit ini. Itulah hasilnya dari persediaan barang jadi, yaitu 1.730.351.000. Langsung kita ke F2. Dan F2 ini sama ya kayak F1. Di sini ada jurnal koreksi nomor batch produksinya yang 377 yaitu sebesar 15 juta. Dan di jurnal koreksi nomor 6 langsung data per auditnya dari data per klien ditambah debit dikurangin kredit, hasilnya 142.791.900 dijumlahkan ke bawah, hasilnya 305.107.800 untuk persediaan dalam proses. Untuk F3, lanjut ke F3, di sini ada schedule persediaan bahan baku, keterangannya monomer, polivinil, oxtan, DOP, PA, PS, APO. Yang di sini polivinil jurnal koreksinya sebesar 1.350.000, EPO sebesar 8 juta. Oh ya, yang ini di jurnal koreksi nomor 1. Yang EPO yang 8 juta ini di jurnal koreksi nomor 2. Kita jumlahkan seperti yang tadi, per klien ditambah debit dikurang kredit, hasilnya 23.400. Ini juga EPO hasilnya 8.016.300. Kita jumlahkan, hasil saldo akhirnya 527. Saldo akhir persediaan bahan baku itu
527.156.300. Kita masuk ke F4. Jurnal koreksinya di karton box sebesar 11 juta, yang hasilnya 57.838.000. Yang hasilnya persediaan bahan penolong ini 126.843.600. Setelah mengisi F1, F2, F3 dan F4, kita akan langsung ke F. Di sini persediaan barang jadinya di data perkelahiannya 1.788.081.000. Jurnal koreksinya 47.730.000. Hasil perauditnya 1.730.351.351.000. Nah, untuk persediaan barang dalam prosesnya, jurnal koreksinya di debit sebesar 15 juta, persediaan bahan baku di debit juga sebesar 8 juta. Persediaan bahan bakunya di debit 8 juta dan di kredit 1.350.000. Persediaan bahan penolongnya 11 juta. Dan hasilnya hasil persediaan, akhir saldo perauditnya persediaan sebesar 2.689.458.700. Langsung kita ke FF1. FF1 ini yaitu perhitungan fisik persidangan. Kita dapatkan jumlah fisiknya ini dari buku 1, terdapat di buku 1. Jumlah kartunya ini yaitu persediaan dari kartu persediaan klien masing-masing. Dari perbedaan ini adalah dari jurnal koreksi atau bisa dari dikurangi fisik, dikurangin kartu. Yaitu di sini polivinilnya perbedaannya 90 kg, keterangannya barangnya dicuri sebesar 90 kg. Di PS ini belum dilakukan pencatatan sebesar 500 kg. Di karton box barang terendam banjir sebesar 10.000 kaleng. Di Urcovin SP500 ini perbedaannya 200 kg barang konsinyasi. Urcovin SP1000 ini sebesar 1000 kg barang untuk sampel promosi. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke M1. M1 ini data dari perkelahian. Data perkelahian merupakan saldo akhir dari masing-masing saldo perusahaan yang terdapat di buku 1 halaman 92. Pada ini terjadi karena adanya jawaban tidak setuju di halaman 94. Yaitu di PT Berkat jawaban tidak setujunya karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan piutang sebesar 990.000. Yang PT Delta jawaban tidak setuju karena adanya pembelian bahan baku PS yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Ini juga
di PT Elang, jawaban tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo 27 Desember 2018 belum dikliringkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Di sini PT Berkat jadi saldonya sebesar 501.567.000 per audit 31 Desember 2018. Di sini PT Delta sebesar 30.800.000, PT Elang 35 juta. Hasilnya ini didapatkan dari data perkelahian ditambah debit dikurangi kredit, dan hasil dari utang saldo akhir utang usaha ini kita jumlahkan per auditnya. Kita masuk ke TOC 3. TOC 3 ini merupakan schedule G, bukti pendukung di halaman 98. Ini bukti pendukung di PT Delta setuju, checklist, otorisasi checklist, voting juga checklist, di buku pembelian checklist, kartu persediaan checklist, buku besar checklist. Ini indeks TOC 3 ini schedule uji transaksi pembelian. Kita masuk ke MM1.1. MM1.1 ini jumlah perkelahiannya didapati dari saldo akhir masing-masing perusahaan. Nah, hasil konfirmasinya ini dari setuju atau tidaknya perusahaan. Kalau dikatakan setuju CB, kalau tidak setuju RD, dan kita hitung yang RD ini tidak setujunya. Yang tidak setujunya ini di PT Berkat 990.000, yang di PT Delta 8.800.000, PT Elang 2 juta. Yang hasilnya 567.367.000 hasil dari schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Untuk DMM 1.2, jumlah saldo menurut konfirmasinya ini kita jumlahkan pada yang setuju, yang CB-nya ini dari PT Andalas, PT Caraka, PT Fitra, PT Gaya, PT Hero, kita jumlahkan. Yang hasilnya saldo menurut konfirmasinya 711.559.100. Hasil konfirmasi dari jawaban tidak setuju, maka jumlahnya 557.367.000. Selisih dan pembukuan klien sebesar 9.810.000. Persentase tahun berjalan didapatkan dari saldo menurut konfirmasi dibagi total utang usaha, hasilnya 56%. Begitu juga hasil konfirmasi yaitu dari 500 hasil konfirmasi dibagi total utang usaha yang hasilnya 45%. Begitu juga selisih. Nah, presentasi tahun lalu tahun lalu ini didapatkan dari saldo menurut konfirmasi dibagi saldo utang 2017 sebesar 1.068.203.500.
Itu juga hasil konfirmasi. Di persenannya ini dari hasil konfirmasi, jumlah hasil konfirmasi dibagi saldo utang 2017. Kita lanjut ke PL2. Persentase tahun berjalannya itu sebesar 100%, persentase tahun lalu sebesar 119%. Itu dari schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Kita lanjut ke PL2. Indeks PL2 ini juga terdapat di jurnal koreksi, di pembelian, persediaan bahan baku akhir, di jumlah debitnya, ini jumlah kreditnya. Jadi saldo per audit 2018 schedule beban pokok penjualannya itu $33 juta, yaitu 33.215.468.067.000. Susah banget ya. Untuk PL 2.1 untuk tanggal, nomor, nama pelanggan, dan jumlah dapatkan dari buku 1 halaman 94. Ini schedule uji pisah batas pembelian pada indeks PL 2.1. Untuk A2.1 parenya ini piutang usaha didapati dari modul 2. Persediaan dari indeks persediaan didapatkan dari indeks F. Kita cari parenya ini yang didebit sama kreditnya. Untuk hasilnya kertas kerja neraca sebesar 23.467.964. Kita cari per auditnya juga. Langsung kita ke A2.2. Utang usaha dari M1 lalu kita mendapat saldo akhirnya akan berubah. Ini yang parenya ini kita cari debit kreditnya, hasil jumlah dari debit kreditnya. Kita langsung ke A3.1. Mana ya? Indeks A3.1 itu kertas kerja laba rugi. Kertas kerja laba rugi penjualan dari modul 1 dan 2 sama. Beban pokok penjualan ini dari indeks PL2 PR-nya ini. Kita jumlahkan dan kita mendapatkan laba neto terbaru sebesar 3.580.29.114. Kita lanjut ke A.3. Bisa kita dapati dari modul 1 dan 2. Di sini tidak ada perubahan di modul 3.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.